Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima ini kita membahas tentang garis lurus. Garis lurus, bagaimana menentukan persamaan garis lurus dari satu garis, kemudian bagaimana menentukan eh, persamaan garis yang sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Sebelum kita masuk kepada menentukan persamaan garis, pertama kita harus menentukan dulu kemiringan satu garis. Misalnya kita punya grafik, yaitu grafik kartesius, di mana sumbu mendatar adalah sumbu X dan sumbu tegak adalah sumbu Y. Dan terdapat suatu garis, ya, garis itu disebut garis lurus. Nantinya dia akan membentuk suatu model linier, yaitu apakah dia nanti naik atau menurun. Ya, kalau pada gambar ini, kalau garis itu dia semakin lama semakin naik. Misalnya ada suatu titik A, titiknya di sini kita beri di mana dia terletak pada X1 dan Y1, dan ada titik B, yaitu X2 dan Y2. Maka garis ini yang mendatar ini merupakan jarak dari X2 dikurang X1, itu jaraknya. Sedangkan untuk tingginya ini adalah atau jaraknya yaitu Y2 dikurang Y1. Ya. Maka kemiringan dari AB, ya, kemiringannya itu kenaikan dibagi dengan larian, ya, di perubahan tegak atau perubahan datar. Jadi nanti kemiringannya kita tentukan adalah bahwa Y2 dikurangi 1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Misalnya ada titik lain, yaitu C, itu letaknya kita dia terletak pada X3 dan Y3, ya, di mana dia letaknya di bawah dari A. Ini A, ini B, dan C. Maka nanti kemiringan antara CA dengan AB itu sama, ya, karena dia terletak pada satu garis yang sama. Sehingga kita bisa menentukan bahwa kemiringan dari AB titik satu garis AB dengan CA itu sama, ya, atau AB dengan CB itu juga sama. Sehingga kita bisa menulis bahwa nanti kalau dia A dan B, ya, titik kita hubungkan titik A dan B, dia membentuk satu garis. Dan kemiringannya adalah Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1. Kemudian kemiringan dari C dengan A itu sama dengan A dengan B, karena dia terletak pada satu garis lurus. Itu kita bisa menghitung Y1 dikurang Y3 akan sama dengan X1 dikurang X3. Berarti nilai kemiringan antara dua garis ini adalah sama. Sehingga kemiringan AB dan AC itu akan sama, ya. Kemudian kita persamaan garis yang melalui titik misalnya A, X1, Y1 dengan kemiringan M. Nah, sekarang tadi kita sudah bisa menentukan ini kemiringannya. Bagaimana menentukan persamaannya? Dengan kemiringannya itu sebesar M, ya, yang melalui garis yang melalui titik X1, Y1. Jadi caranya adalah rumusannya Y dikurang Y1 akan sama dengan M dikali X dikurang X1. Ya. Jadi nanti adik-adik tinggal substitusikan. Misalnya titik ini, ya, Y1-nya berapa, kemudian X1-nya berapa. Contohnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,1 dengan kemiringan 4/5. Berarti titiknya adalah 2,1 dan kemiringannya atau kita simbolkan dengan huruf M sama dengan 4/5. Nah, kita bisa menulis, kita substitusikan ke rumusan tadi, yaitu Y dikurang Y-nya ini di sini adalah 1,
maka Y dikurang 1. Dan ini titik X ya, 2, yaitu maka nanti M-nya 4/5 dikali X dikurang X1. Itu X1-nya sekarang adalah 2. Maka kita dapat persamaan seperti ini. Kita sederhanakan lagi menjadi, ini kita kalikan ke dalam. Ini hasilnya kali ke dalam ya, 4X per 4/5X dikurang 8/5. Ini kita pindahkan ke kanan, min menjadi positif ya. Tambah 1. Kita sederhana lagi ya, ini bisa kita operasikan itu menjadi 5/5 ya, 1 ini 5/5, maka kita peroleh Y akan sama dengan 4/5X dikurang 3/5. Jadi, persamaan garis yang melalui titik 2,1 dengan kemiringan 4/5 adalah Y sama dengan 4/5X dikurang 3/5. Inilah model persamaan linier dari suatu garis dengan melalui titik 2,1 dan mempunyai kemiring yaitu 4/5. Contoh kedua. Tentukan persamaan garis yang melalui titik min 4,2 dan 6,-1. Nah, dari sini kita tahu bahwa suatu garis itu mempunyai melalui titik min 4,2 dan 6,-1. Kita misalkan min 4,2 misalnya A, misalnya kemudian 6,-1 misalnya B, ya. Berarti kita harus menentukan dulu kemiringannya ya. Kemiringannya yaitu M. Ya, kita tentukan M yaitu min 1 dikurang 2 ya, Y dengan Y, min 1 dikurang 2 dibagi dengan 6 dikurang min 4. Hasilnya min 3/10. Ya, min 3/10. Kemudian yang ditanya ini baru kita peroleh kemiringannya. Bagaimana menentukan persamaannya? Boleh kita ambil salah satu titik, ya, apakah titik A, misalnya ini titik min 4,2 atau titik yang kedua yaitu 6,-1, yang menjadi titik substitusi dalam model seperti yang ini ya, yang ini, ya, kita masukkan ini, boleh terserah. Dimana tadi kita sudah dapat M-nya, maka misalnya Ibu pakai gunakan titik min 4,2. Ya. Maka kita peroleh bahwa nanti persamaannya menjadi Y dikurang min 2, Y dikurang 2, ya, sama dengan ini M, yaitu M min 3/10 dikali X dikurang min 4. Dikurang dengan min jadi plus jadinya. Jadi X tambah 4. Kita sederhanakan ini menjadi Y dikurang 3/10X dikurang 12/10. Ya, ini 3 kali 4, 20 ditambah 2. Hasilnya min 3/10X tambah 8/10. Hasilnya ini. Atau kalian juga bisa pakai titik 6,-1. Dan tentunya hasilnya nanti pasti sama. Jadi nanti hasilnya tidak akan berubah. Ya, hasilnya nanti persamaannya akan tetap min 3/10X tambah 8/10. Jadi contoh ini, contoh 1 yang kebagian soal 2 ini, jika diketahui titik-titik yang melewati satu garis dan kemiringannya tidak diketahui. Bedanya dengan contoh 1 tadi, di mana ada satu titik dan kemiringannya diketahui. Sekarang persamaan garis yang memotong sumbu Y di 0,B dengan kemiringan M. Ya, jika dia memotong sumbu Y, berarti nanti nilai X-nya pasti nilainya 0. Ya, berapapun nanti titik Y-nya nanti, tetapi X-nya selalu 0. Berarti dia disebut dengan suatu garis yang memotong sumbu Y dengan kemiringan M. Berarti nanti adik-adik bisa membuat persamaannya jika ada pernyataan
pertanyaan, bagaimana menentukan persamaan jika suatu sumbu dia memotong di sumbu Y di titik 0, B misalnya ya. Maka kita bisa mencari persamaan dengan kemiringan M menjadi Y dikurang B sama dengan M kali X kurang 0. Ini sama tadi seperti tadi, cuma sekarang X-nya 0 dan Y-nya B. Atau nanti kita bisa menulis bahwa Y akan sama dengan MX tambah B. Ya. Kemudian persamaan garis tegak. Ya, persamaan garis tegak ya, itu jika dia memotong sumbu X ya. Jadi garisnya nanti memotong sumbu X, tegak dia terhadap sumbu X. Ini misalnya pada X sama dengan K, ini X sama dengan L ya. Ini kalau ini X dia memotong sumbu X di mana X-nya sama dengan 1 dan Y-nya yang berubah. Contohnya ini titik A 1,1 dan B-nya 1,3. Ini di titik K tertentu, satu nilai tertentu pada dari X, maka X-nya tetap berapapun nanti dan Y-nya nanti yang berubah-ubah. Persamaan garis tegak adalah bahwa X akan sama dengan K. Ya, jadi kita bisa menulis bahwa X akan sama dengan K. Misalnya ini, di mana letak X-nya itu? Kalau dia tegaknya seperti ini, memotong sumbu X. Kalau dia nanti, misalnya contoh yang ini, yang L, X sama dengan L, dia memotong di angka 1, berarti X akan sama dengan 1. Di mana K ini nanti konstanta berapa yang dia dimotong sumbu X-nya. Maka kemiringannya akan sama dengan contohnya pada yang L, kemiringannya tidak terdefinisi ya. Karena coba kita perhatikan, kan Y 3 dikurang 1 dibagi dengan 1 kurang 1. 2 dibagi 0 itu tidak terdefinisi ya. Nah, sehingga pada garis tegak itu dia tidak ada kemiringan. Ya jelas ya. Karena dia tegak. Kalau tegak itu pasti tidak ada kemiringan. Ya, tidak ada miring. Kecuali kalau dia mendaki atau menurun ya, yaitu persamaan garis linier. Kemudian persamaan garis mendatar itu ketika Y sama dengan K ya, atau misalnya seperti contoh ini Y sama dengan L di mana dia memotong sumbu Y-nya di titik 2 dan X-nya nanti yang berubah-ubah ya, X-nya yang berubah tapi Y-nya tetap. Contohnya ini A 1,2 maka Y-nya sama lagi di sini ya kalau garis lurus garis mendatar ini. Maka B-nya 3,2 berarti X-nya berubah. Ini 1, ini 3 tetapi Y-nya tetap sama yaitu 2 pada garis Y pada titik Y sama dengan 2. Maka persamaan garisnya nanti adalah Y sama dengan K. Jadi kalau tadi tegak yaitu X sama dengan K, di mana dia nanti memotong K-nya, sedangkan nanti mendatar di mana dia memotong Y-nya, itu Y sama dengan K. Dan kita tahu bahwa kemiringannya adalah sama dengan 0. Yaitu nanti kalau kita cari ya, contohnya ini 2 dikurang 2 dibagi 3 kurang 1, 0 dibagi berapapun hasilnya akan sama dengan 0. Maka dia tidak mempunyai kemiringan. Ya, kalau jelas saja ya, kalau dia mendatar dia tidak akan miring. Kalau tegak juga dia tidak miring, tetapi kalau nanti ada persamaan linier, maka ya apakah dia mendaki atau menurun nanti modelnya, grafiknya, maka nanti itu yang mempunyai kemiringan. Maka nanti ya, contohnya untuk Y sama dengan L ini, kalau kita lihat bahwa kalau M-nya 0 kan, M-nya 0, maka nanti akan sama dengan ini adalah Y sama dengan 2 ya. Y sama dengan 2. Jadi persamaan umum garis lurus, jadi kita bisa menentukan persamaan umum dari suatu garis lurus. Misalnya kita dia adalah persamaan linier, yaitu AX tambah BY tambah C akan sama dengan 0. Ini bentuk persamaan umumnya. Contohnya
Jadi kita misalkan nanti sebelah kanannya itu bernilai 0. Itu persamaan garis umumnya. Contohnya kita punya persamaan Y dikurang 1 akan sama dengan 4/5X kurang 2. Jadi persamaan garis umumnya ya menjadi kita pindahkan sebelah kanan menjadi 0, maka nanti semua yang ada di kanan ini kita pindahkan ke kiri ya. Jadi nanti letakkan nanti di X-nya di depan depan Y ya. Ini 4X ya dikurang Y dikurang 1 akan sama dengan 0. Kemudian contoh kedua Y sama dengan 2, maka nanti akan sama dengan Y dikurang 2 sama dengan 0. Garis-garis sejajar. Nah, sekarang bagaimana kita melihat apa yang dimaksud dengan garis sejajar? Garis sejajar, ya, ini ada suatu garis, contohnya seperti ini ya, dari grafik Kartesius ya. Ada satu garis dengan persamaannya yaitu 2x tambah 5. Kemudian ada garis Y sama dengan 2x tambah 2. Dikatakan sejajar itu seperti ini, di mana nanti dia mempunyai kemiringan yang sama. Walaupun nanti posisi X dan Y-nya berbeda, tapi kemiringannya sama. Itu yang disebut dengan garis-garis yang sejajar. Di mana? Coba perhatikan. Ini angka 2 itu adalah nilai menunjukkan kemiringan dari suatu persamaan suatu garis ya. Ini 2 nih, ya. Maka kalau perhatikan ini 2x tambah 5, ini 2x tambah 2 ya. Jadi kemiringannya sama-sama 2. Maka suatu garis dikatakan sejajar yaitu ketika kemiringan persamaan pertama itu sama dengan kemiringan persamaan yang kedua. Contoh, carilah persamaan garis yang melalui titik min 2,3 yang sejajar dengan garis 4x tambah 2y kurang 1 sama dengan 0. Jadi dari contoh 2 ini, kita ditanya bagaimana persamaan garis, dia melalui titik 2,3, tetapi dia sejajar dengan garis 4x tambah 2y kurang 1. Jadi kalau dia, berarti persamaan garis yang akan kita buat ini, mempunyai kemiringan yang sama dengan persamaan 4x tambah 2y kurang 1. Ya. Jadi, bagaimana membuat persamaannya? Kita tentukan dulu kemiringannya. Kemiringannya sama dengan ini. Berarti kita tentukan kemiringan dari persamaan ini ya. Berarti 4x tambah 2y kurang 1 itu akan sama dengan 2y. Kita cari dulu y-nya ya, persamaan y-nya. Y akan 2y sama dengan min 4 tambah 1. Ya, kita pindahkan ke arah kanan, dia positif menjadi negatif, negatif menjadi positif. Kemudian nanti biar Y berdiri sendiri berarti kita bagi min 4x tambah 1 sama dengan 2. Jadi bagi dengan 2 ya. Maka menjadi Y sama dengan min 2x tambah setengah. Nah, dari model ini kita perlu tahu bahwa konstanta di dekat X itu adalah kemiringannya, yaitu M-nya yaitu sama dengan min 2. Ya. Sehingga garis yang akan kita buat persamaannya, dia mempunyai kemiringan min 2 dan melalui titik min 2,3, sehingga kita bisa menggunakan rumus ya, Y dikurang Y-nya 3, kurang 3, dikali M-nya yaitu min 2, kemudian dikali X dikurang min 2 menjadi plus 2. Ya. Sehingga kita bisa sederhanakan persamaan garis yang baru yaitu Y sama dengan min 2X dikurang 4 tambah 3. Atau kita sederhanakan lagi menjadi Y sama dengan min 2X dikurang 1. Atau bisa juga kita buat persamaan garis umumnya, ya seperti pada ini.
Itu tinggal kita pindahkan min 2x kurang 1 ke sebelah kanan menjadi 2x tambah Y tambah 1 akan sama dengan 0. Nah, inilah persamaan garis yang mempunyai yang melalui titik min 2,3 dan sejajar dengan 4x tambah 2Y kurang 1 sama dengan 0. Sekarang kita masuk kepada garis tegak lurus. Garis tegak lurus ini kita perhatikan dari grafik ini ya. Ini ada garis L1, ini garis L2 ya. Di mana dia dijajarkan nanti tegak lurus jika perpotongannya antara kedua garis ini membentuk suatu sudut sebesar 90 derajat. Itu yang disebut dengan persamaan garis yang saling tegak lurus ya. Misalnya ada garis L1 dia melalui titik P melalui titik P yaitu X1, Y1 dan persamaan garis kedua yaitu L2 dia melalui titik X2, Y2. Jadi kalau kita hubungkan titik P dengan Q ya, itu akan membentuk seperti segitiga siku-siku di mana perpotongan antara dua garis tersebut mempunyai derajat sebesar 90 derajat ya, mempunyai sudut sebesar 90 derajat. Jadi menurut teorema Pitagoras ya, kita bisa menentukan bahwa jarak dari dP ke Q itu rumusannya sama dengan dQ0 kuadrat ditambah dP0 kuadrat akan sama dengan dPQ kuadrat. Artinya bahwa nanti jarak PQ itu akan sama dengan jarak Q dengan 0 kuadrat dengan P0 kuadrat. Ya. Jadi nanti kita bisa menulisnya seperti ini ya. Q0 kuadrat itu berarti X2 kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian dP0 kuadrat itu X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat akan sama dengan X1 dikurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat. Setelah pengurangan dan penyederhanaan, kita peroleh bahwa nanti 2X1 kali X2 ditambah 2Y1 Y2 akan sama dengan 0. Dan kita peroleh bahwa nanti Y1 per X1 itu akan sama dengan X2 per Y2. Ya. Dari sini kita bisa tahu bahwa misalnya suatu persamaan suatu garis lurus itu M1 dengan kemiringan M1, kemudian dia tegak lurus dengan persamaan garis kedua, maka hubungan kemiringannya akan sama dengan M1 akan sama dengan min 1 per M2. Jadi kita bisa menentukan ya suatu garis nanti apakah dia tegak lurus dengan garis yang kedua jika kita bisa menentukan kemiringan pada garis kedua dengan persamaan ini. Ya, M1 akan sama dengan min 1 per M2. Contohnya, carilah persamaan garis yang melalui titik 3,3 yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan 2X tambah 5. Ya. Bedakan tadi yang sejajar, sekarang saling tegak lurus. Berarti kita tahu bahwa untuk garis ini nanti Y sama dengan 2X tambah 5 mempunyai kemiringan yaitu sebesar 2. Ya, kemiringannya M1 sama dengan 2. Sekarang kita mau menentukan persamaan garis kedua. Ya, mana hubungannya nanti bahwa M1 akan sama dengan min 1 per M2. Sehingga M2-nya kita peroleh ya. Akan sama dengan min 1 per M1. Yaitu min 1 per M1. Di mana M1-nya 2, maka min 1 per 2. Atau min setengah. Sehingga kita sudah peroleh ini kemiringan garis persamaan garis kedua. Dan kita substitusikan dengan menentukan persamaan garis, di mana tadi dia nanti melalui titik 3,-3. Sehingga
Persamaan garis melalui titik 3,3 yang tegak lurus adalah Y dikurangan Y-nya adalah min 3, akan sama dengan M-nya adalah min setengah, dikali X dikurang 3. Kita sederhanakan menjadi ini, ya. Kemudian Y akan sama dengan min setengah X tambah X per 2 dikurang 3, dan persamaan ini kita bisa sederhanakan lagi, ya, menjadi min setengah X dikurang 3/2. Dan ini masih bisa disederhanakan, ya, menjadi bentuk persamaan garis umumnya, yaitu setengah X ditambah Y ditambah 3/2 sama dengan 0. Ya, ini dipindahkan ke kanan semuanya, lalu letakkan X di depan Y. X duluan, baru Y kita susun, kemudian baru konstanta akan sama dengan 0. Nah, inilah materi tentang persamaan-persamaan garis dalam suatu fungsi, ya. Kita menentukan bentuk persamaan dari suatu garis, apakah nanti dia garisnya berpotongan pada sumbu X atau sumbu Y, kemudian apakah garisnya nanti sejajar atau tegak lurus. Demikian materi hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lewat WA grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.